Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 7 siswa MTS Negeri 4 Sragen. Berjumpa kembali dengan Bu Sugesmiati, guru bahasa Indonesia kalian ya. Pada kesempatan kali ini Bu Guru akan membahas tentang menelah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Namun yang akan dibahas yaitu strukturnya dulu ya. Kebahasaannya insya Allah akan dibahas untuk pertemuan yang akan datang. Nah, berikut akan Bu Guru jelaskan tentang struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi itu ada 3. 1. Orientasi, 2. Komunikasi, 3. Resolusi. Pada bagian orientasi itu yang dibahas yaitu tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Nanti orientasi itu nama lainnya pengenalannya. Kemudian komplikasi. Pada komplikasi berisi hubungan dengan sebab akibat sehingga muncul masalah, hingga masalah itu memuncak. Jadi pada bagian komplikasi ini dimulai dengan adanya masalah hingga sampai pada puncaknya. Kemudian yang ketiga yaitu bagian resolusi. Kalau bagian resolusi itu bagian penyelesaian masalah. Kemudian setelah resolusi kan diakhiri ya. Jadi penyelesaian masalah hingga ceritanya berakhir atau selesai. Nah, sekarang akan Bu Guru jelaskan ya bagian orientasi. Bagian orientasi tadi kan yang dikenakan tentang latar, tokoh, watak tokoh, dan pengenalan konflik. Misalnya, kalau dikembangkan dari deskripsi latar, ya. Latar itu dibedakan menjadi 3 ya. Kita kemarin pada pertemuan yang lalu sudah membahas tentang unsur-unsur teks fantasi, unsur-unsur intrinsik ya. Latar kemarin ya, latar kan dibedakan menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, contoh kalau latar dimulai dari latar waktu, misalnya ya, pada suatu hari, waktunya kapan? Suatu hari. Pada zaman dahulu, waktunya kapan? Zaman dahulu. Misal di mulai dari pengenalan tokoh. Kalau itu tadi dilewat dari latar ya. Elvira merupakan gadis keturunan Arab. Nah, di situ dimulai dari memperkenalkan tokoh. Tokohnya siapa? Elvira. Nah, kalau misalnya dimulai dari pengenalan konflik, misalnya mukanya merah padam menahan marahnya. Nah, ini bukan Meka ya, maaf. Guru salah nulis. Harusnya mukanya merah padam menahan kemarahannya, harusnya kan gitu. Nah, ini contoh bagian orientasi. Jadi orientasi itu letaknya di atas sendiri ya, di awal paragraf sebagai pembuka. Nah, jadi letaknya di awal sebagai pembuka. Nah, di situ di awal itu memperkenalkan tokoh, watak tokoh, latar, terus mungkin ada pengenalan konflik. Dan yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini mulai timbul masalah hingga masalah itu memuncak itu pada bagian komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi ini dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Tokoh lain di sini maksudnya tokoh yang menjadi lawan dari tokoh utama. Jadi tokoh yang jahat. Jadi pada bagian komplikasi ini munculnya ada tokoh jahat, mungkin tokoh nanti juga tokoh baik sebagai orang ketiga juga bisa. Kemudian pada bagian komplikasi juga dikembangkan dengan mengubah latar. Misalnya kalau anak-anak melihat cerita Doraemon itu ya. Nah, pada waktu itu Doraemon itu terus kemudian dia nyebrang ke waktu yang akan datang. Nah, itu namanya mengubah latar itu begini ya. Pada misalnya ya, tempatnya itu diubah gitu ya, kejadiannya. Jadi tidak sesuai dengan cerita yang nyata.
Kemudian dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Nah, pada zaman berbeda itu maksudnya gini ya. Pada misalnya Doraemon itu terjadi pada waktu sekarang. Nah, dia kembali ke masa yang lalu atau kepada masa yang akan datang. Nah, itu namanya dikembangkan dengan melompat pada zamannya. Kemudian resolusi ya. Resolusi itu dikembangkan dengan lompatan waktu. Penyelesaian masalah itu loh, misalnya tadi sudah ke misalnya Doraemon sudah melompat ke masa yang akan datang, kemudian dia kembali lagi ke masa sekarang, itu namanya melompat waktu. Kemudian dikembangkan sebab akibat unik. Jadi pada resolusi ini misalnya ya ada sesuatu yang unik tadi ya, misalnya tokoh sudah menang dengan senjata, misalnya Doraemon itu ya, misalnya dengan tongkat ajaib, kantong ajaibnya mampu mengeluarkan senjata yang bisa mengalahkan musuhnya misalnya. Kemudian dikembangkan dengan surprise. Nah, misalnya itu ya. Nah, ini tadi ya tentang struktur teks cerita fantasi. Jadi struktur teks cerita fantasi itu ada 3, yaitu 1 orientasi itu bagian pengenalan, letaknya di awal sendiri ya. Orientasi itu di awal paragraf letaknya. Harus saya lihat dulu ini ya. Jadi orientasi itu letaknya di awal paragraf. Biasanya di situ dikenalkan mengenalan tokoh, latar, watak tokoh dan konflik. Kemudian komplikasi itu pada bagian inti cerita ya. Jadi terjadinya apa yang terjadi di situ ya itu masuk pada komplikasi. Jadi komplikasi itu masuk pada bagian inti cerita atau bagian dari mulai masalah sampai akhirnya sampai pada puncaknya atau klimaksnya. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi. Nanti pada bagian resolusi ini konflik itu sudah selesai ya. Jadi sudah tidak ada pertengkaran atau konflik lagi ya. Kalau tokoh itu sudah selesai, ceritanya sudah ditutup gitu ya. Nah, begitu. Ini bagian struktur teks cerita fantasi. Nah, anak-anak juga bisa melihat ya di buku LKS itu ada sampai silakan anak buka buku pendampingnya ya, yang membahas tentang teks cerita fantasi yaitu bagian struktur ya, dan anak bisa membuka pada halaman 35 sampai 39. Itu yang membahas tentang struktur cerita fantasi. Di situ ada dijelaskan secara rinci ya. Jadi anak-anak bisa lihat sendiri di situ tentang ini ya, tentang struktur cerita fantasi. Nah, demikian anak-anak pada pertemuan kali ini. Silakan diperhatikan ya, atau Bu Guru ambil contoh ya. Misalnya Bu Guru ambil sebuah cerita, ini membuat sendiri ya. Bu Guru ngarang cerita fantasi sendiri misalnya ya. Di sebuah hutan hiduplah keluarga yang sangat sederhana, yaitu di hutan larangan. Di hutan larangan itu tinggallah 3 orang, yaitu ayah, ibu, dan anak. Anak yang bernama Elvira ya misalnya. Pada suatu hari Elvira mendapatkan tugas dari ayahnya untuk mencari sebuah bunga yang sangat indah di hutan larangan tersebut.
Elvira dengan bahagia dan gembira berjalan menyusuri pohon-pohon yang ada di hutan itu. Nah, ini namanya bagian orientasi. Kemudian bagian komplikasi. Elvira tiba-tiba terhentikan langkahnya. Dia melihat seorang nenek sambil memegang sapu. Nah, ternyata nenek itu adalah nenek sihir. Nenek sihir itu hendak menangkap Elvira. Mau dijadikan anak oleh nenek sihir itu. Elvira mau dijadikan anak oleh nenek sihir. Elvira tidak mau dijadikan anak oleh nenek sihir. Nenek sihir berkata, "Hei Elvira, kamu ikutlah aku. Kalau ikut aku, kamu akan menjadi anak yang sangat berbahagia. Kamu akan aku ajari berbagai ilmu sihir, sehingga kamu bisa menaklukkan dunia. Kamu akan jadi orang yang sakti dan hebat," kata nenek sihir itu tadi kepada Elvira. Dengan lantang Elvira menjawab, "Hei nenek sihir yang peot, saya tidak mau menjadi anakmu karena saya sudah mempunyai ayah dan ibu yang sangat menyayangi dan mencintaiku. Ayah dan ibuku juga mengajarkan berbagai ilmu yang sangat sakti kepadaku." Nah, jawab si Elvira pada nenek sihir itu. Karena diucapkan nenek peot, akhirnya nenek sihir marah. Nah, nenek sihir mengangkat sapunya, kemudian diarahkan ke Elvira. Elvira yang tadi memegang tongkat, kemudian menahan serangan nenek sihir itu dengan tongkatnya itu. Tiba-tiba tongkat itu mengeluarkan hembusan angin yang sangat kencang, sehingga nenek sihir itu terpelanting. Kemudian Elvira memukul si nenek sihir itu, dan si nenek sihir berkata, ampun Elvira, aku mengaku kalah, aku tunduk padamu, aku mau menjadi anak buahmu." Elvira pun akhirnya mengampuni si nenek sihir. Kemudian Elvira berkata, "Nenek sihir, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membuat ulah lagi, dan kamu sewaktu-waktu saya panggil kamu siap untuk membantuku." Elvira mengatakan hal itu kepada nenek sihir. Kemudian nenek sihir menjawab, "Baik Elvira, aku akan setia padamu. Aku akan datang sewaktu-waktu kamu membutuhkan." Akhirnya Elvira dan nenek sihir berdamai. Jadi penyelesaiannya ya, bagian resolusi. Akhirnya Elvira dan nenek sihir berdamai. Mereka menjadi sahabat yang saling membantu. Nah, cerita berakhir. Kalau kita cari tempatnya di mana? Di hutan larangan. Tokohnya siapa? Tokoh itu yang main dalam cerita ya. Meskipun tadi ada ayah, ada ibu. Oh, ada ayah ibu, tapi tidak ini ya, tidak ikut. Tadi ayah ibunya ikut terlibat dalam cerita enggak ya? Oh, ada ya, misalnya ayah dan ibu menugaskan Elvira untuk mencari bunga di hutan. Jadi tokohnya ada ayah, ibu, Elvira, dan nenek sihir. Tokoh utama siapa? Tokoh utama siapa? Elvira. Tokoh yang jahatnya nenek sihir. Nah, itu tadi contoh dari Bu Guru, sepenggal kisah tentang cerita fantasi ya. Saya mengambil ceritanya tadi di hutan larangan. Di situ Elvira yang mempunyai keajaiban ya. Ajaibnya apa? Tongkatnya bisa mengeluarkan angin yang sangat kencang. Nah, itu keajaiban. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Jika belum paham, silakan anak-anak bisa menanyakan di grup pembelajaran lewat WA ya. Ada kesalahan Bu Guru mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan ya anak-anak. Jadi jangan lupa
selalu memakai masker, menghindari kerumunan, jaga jarak, kemudian cuci tangan ya, cuci tangan, sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jangan lupa diikuti dengan doa, semoga pandemi ini bisa berakhir, kita bisa bertatap muka lagi ya. Ada kesalahan Bu Guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.